Halo teman-teman, selamat datang di channel ini. Pada seri video ini kita melanjutkan tahap berikutnya, yaitu di sini pada tahap 2 kita akan mempelajari beberapa hal yang dasar. Nanti kita mempelajari linking cat, grid, level, wall, kolom, dan juga lantai, dan juga kita menaruh windows. Jadi kita akan mengatur view rest. Baik, kita langsung ke Revit saja. Kita dengan awalkan dengan kita klik new, kita mau bikin template Indonesia Unicode sebagai dasar template-nya. Kita klik yang project, klik OK. Baik, setelah itu kita mau memasukkan cat yang sudah saya siapkan yang ini ke dalam Revit ya. Dengan cara seperti ini. Kita klik save dulu di sini. Kita masuk ke sini, bagian insert. Kita masuk ke yang link cat. Bedanya apa import cat? Kalau import cat dia mengambil, tapi kalau link cat dia menghubungkan cat. Jadi kalau link cat, kalau ada update yang ada dilakukan di AutoCAD, maka dia akan terupdate di Revit-nya. Tapi kalau import cat, maka dia cuma mengambil. Jadi kalau ada update di cat-nya, dia tidak akan muncul di Revit-nya. Itu sudah putus hubungannya begitu. Kita pergi yang ke link cat. Kita cari untuk yang cat-nya tadi. Oke. Untuk settingan tadi default ya. Nah, teman-teman scroll out. Nah, ini teman-teman muncul di sini. Nah, oke, aku mau tunjukin nih. Ini saya masih ada sampah ya di atasnya. Berarti aku mau hapus dulu di AutoCAD-nya dengan cara sini. Nah, oke, aku mau di sini mau hapus, mau bersihin dulu. Oke, saya rasa sudah bersih. Aku klik save. Aku mau update yang ini di sini caranya. Kita pergi ke manage, kita pergi ke insert, lalu kita pergi ke manage links. Nah, nanti pergi ke cat format. Nah, kita klik ini, klik kanan, kita klik sini, reload, dan klik OK. Nah, ini udah bersih ya. Oke, kita mau pindahin dari sini ke sini. Dengan cara adalah klik ini, kita unpin yang ini. Dia biar lepas gitu. Aku mau pindahin dengan cara menggunakan tools move. Bisa klik ini, move, aku patokin oke grid yang pertama di sini. Aku pindahin ke sini. Atau aku pakai aligned. Aku modify dulu. Dari sini ada tools yang namanya align. Dengan cara aku coba klik ini sebagai acuan ke kirinya. Aku klik ini, dia akan pindah. Klik bawah, dia biar patokan di situ. Nah, itu juga bisa. Baik, selanjutnya adalah kita mau kunci lagi si ini dengan cara klik ini, klik yang ini, atau teman bisa ke atas pin atau unpin ya. Bisa. Tapi di sini aku coba pinkan terlebih dahulu. Baik, link kan sudah, lalu kita masuk ke gridnya. Kita mengatur grid. Di sini ada level 1, di grid 1. Aku mau copy dengan cara CO atau klik yang ini, copy. Nah, di sini klik seperti ini. Oke, ini masih B ya. Kita mau ganti 2. Nah, aduh, geser ya. Move. Nah, kita klik kanan. Nah, di sini tuh ada sebenarnya ada multiply-nya sih. Gini. Kalau klik kita copy, ini ada multiply. Kalau kita uncheck, dia hanya satu kali saja untuk kopinya. Klik, udah beres. Tapi kalau kita klik multiply, kita bisa bertubi-tubi gitu. Misalkan ke sini, terus dan seterusnya. Kita lihat. Oke. Oke, aku mau taruh ke atas sedikit dengan cara seperti ini, dengan ngegeser nanti dia ikut semua. Oke, untuk yang A, aku mau bikin 2 aja ke atas, klik CO ke atas dan beres. Aku gantinya menjadi B. Oke. Ketika sudah semua, langkah berikutnya adalah kita mengatur levelnya. Kita pergi ke elevation ini. Nah, di sini sudah disiapkan ya seperti yang tempat yang sebelumnya. Kita coba rapikan dulu. Kita rapiin aja. Nah, sudah cukup rapi.
level 2, level 1, dan ini untuk gridnya sudah muncul nanti di level-level 2 nya. Oke, kita klik save dulu aja, teman-teman bebas mau save di mana. Oke, selanjutnya kita mengatur dari level sudah muncul ya, level wall. Oke, kita masuk. Baik, langkah berikutnya adalah kita masuk ke bagian wall. Wall di sini kita menggunakan ketebalan 120 ya. Jadi untuk dimensi kita klik DI atau dimension di sini. Nah, 120 ya kita ini. Kita menggunakan Hebel. Kita pergi ke arsitektur ini, kita klik wall. Nah, di sini ini belum ada yang namanya 120 gitu kan. Kita bisa aja bikin dengan cara kita edit type. Kita di sini duplicate, dan ini kita 120. Oke, kita masuk ke edit. Nah, di sini teman-teman bisa mengatur materialnya gitu. Ini ada finish, ada subtrade, kemudian structure, terus ini 60 ada subtrade dan finish dan seterusnya. Nanti aku coba mengurangin si sakra aja deh gitu ya biar cepet. Oke, aku mau bikin dia di 70. Klik oke. Nah, kita lihat di sini width-nya sudah 120 gitu, udah pas. Klik apply dan klik oke. Berikutnya adalah kita masuk ke wall. Nah, teman-teman nanti bisa nih location lainnya di mana sih, bahkan centernya nanti tengah-tengah. Tapi kalau misalkan di finish face maka bentukannya seperti ini. Atau nanti kalau misalkan di face interior nanti dia baliknya kayak gini. Gitu. Nanti biar disesuaikan aja, bisa bolak-balik. Oke, aku coba seperti ini dulu. Oke, teman-teman silakan mau menggambar dinding dulu terlebih dahulu ya. Oke, seperti ini. Kemudian aku mau bikin lagi ke atas, ke sini. Nah, oke. Sebelumnya gini, aku ada yang lupaan. Dengan di sini kita klik wall dulu. Nah, di sini ada yang namanya top constraint unconnected. Nah, di sini teman-teman atur aja ke level 2. Jadi ketinggian itu sampai ke titik level 2 gitu yang ada di sini. Nah, nanti level 2 seperti ini. Kalau misalkan offset, maka teman-teman akan offset. Misalkan ini offset. Nah, berarti dia nanti offset sebanyak 500 dari level 2. Tapi kalau di offsetnya minus, maka dia mengurang. Nah, kurang 500 nih untuk menuju ke level 2. Di sini nolkan aja aku. Oke. Langkah berikutnya kita coba rapikan. Oke, untuk menyambungkan ke sini dan ke sini gitu. Dengan cara klik trim. Klik 1, klik 2, dia akan nyambung. Oke, di sini ini masih 4000. Nah, di sini sudah 4400. Aku mau menyamakan dinding ini dengan settingan yang ini. Dengan cara klik ini, klik MA. Klik MA untuk matchkan yang ada di sini. Nah, dia akan sesuai. Jadi, klik ini, kemudian adalah kita klik MA. Klik satu dinding ini, kita klik yang dinding yang kita mau samakan. Dan beres. Sudah jadi ya. Oke, dan seterusnya. Silakan teman-teman digambarkan terlebih dahulu.
Baik teman-teman, di sini saya sudah coba bikin dindingnya. Kita mau lihat di 3D view-nya, itu dengan cara kita klik atas ini. Nah, nanti muncullah seperti ini. Ya, oke. Jadi untuk menggerakkan 3D view, teman-teman bisa pakai ini padding dengan cara klik middle click di mouse, atau kalau mau orbit kita klik shift sambil kita klik yang middle clicknya. Nah, oke. Nah, jadi kalau kita klik satu objek ini, dia akan pivot di titik ini, gitu. Akan sini, nah, dia akan fokus di titik dinding tersebut, kalau kita akan pindah ke sini, nanti dia akan fokusnya itu yang di sebelah sana, gitu. Ya, oke. Langkah berikutnya adalah setelah dinding selesai, kita coba menaruh kolom. Sebenarnya kalau dalam arsitektur kita bisa men-skip kolom ini ya, karena mungkin akan mengganggu drawingnya gitu. Tapi pada tahap ini kita coba contohkan. Di kolom ini ada struktural kolom dan juga kolom arsitektural. Nah, struktural kolom ini dia terdapat data-data mengenai strukturnya. Namun kalau misalkan yang di kolom arsitektural ini tidak ada data strukturnya. Baik, pada kali ini kita coba aja struktur kolom. Nah, di sini aku mau ngisi yang 100 berapa yang 200 saja dan 200 ya. Di sini ada beberapa template yang sudah beberapa families yang udah ada yang bisa teman-teman gunakan. Aku mau coba di sini yang concrete rectangular column with finish. Aku mau coba yang 200. Oke. Di sini ada vertical column, ada slanted column. Slanted column itu dia bakal miring-miring gitu ya. Tapi kita di sini vertical column aja. Dengan cara seperti ini. Klik ini. Nah, ini sudah sesuai. Oke, di sini ketinggiannya belum kita atur ya. Jadi level 1 di sini base offsetnya di minus 2500 sampai top level di level 1. Di sini kita mau coba dari level 1 sampai ke level 2. Ya, kita kasih offset aja minus 1000 gitu ya. Sampai ke level 2. Nanti dia muncul seperti ini. Kalau kita lihat di 3D view-nya, maka dia akan menjadi seperti ini. Ya. Oke, kita coba mentokkan ke atas, atau teman bisa pakai aligned. Nah, kalau misalkan di sini aku mau ngambil garis yang sini, tapi kok ngambilnya malah ke tengah gitu, kita bisa klik tab untuk mengambil garis yang di sini. Klik ini, masuk ke sini. Kita lihat lagi 3D view-nya, dia sudah seperti ini. Oke. Oke teman-teman, ini ada yang miss. Jadi kalau bikin seperti ini, sebaiknya tidak di side, tapi di level 1 aja gitu ya. Pindah ke level 1. Baik teman-teman, selanjutnya adalah kita mengcopy kolom-kolom ini ke titik grid lain-lainnya. Oke, di sini kita sesuaikan. Nah, ini tebel-tebelin garisnya. Kita klik TL biar dia thin line. Kita klik ini, kita klik 1, 2, dan seterusnya. Kita kopikan ke depan, ke bawah. Untuk sini. Oke. Nggak dapet ya. Oke, sorry. Ketinggalan. Klik CO. Ini. Oke, dapat selesai. Kita kembali ke 3D. Nah, ini sudah selesai seperti ini. Nah, oke, aku mau ngubah yang ketinggian yang ini ya. Dengan cara klik 1, yang kedua. Terus kita mau coba yang ini di klik 1 aja karena ada opsi unconnected. Nah, kemudian di sini aku menyesuaikan ketinggian dari si dinding ini. Dindingnya 2000. Ya, aku menyesuaikan ketinggian ini di ketinggian 2000 juga. Kira-kira begitu. Oke. Langkah berikutnya adalah flooring ya. Kita menaruh floor-floornya di sini semua. Oke. Kita pergi ke level 1. Di sini ada miss ya. Nomor 1 sebenarnya di sini. Ruang tamu di sini, kamar mandi di sini. Oke. Kita mau bikin floor dengan cara pergi ke sini. Floor arsitektural. Nanti pilih yang mau teman-teman pakai. Kalau aku pakai yang misalkan generic aja deh. 400 field ya.
Terus kemudian untuk menggambar dengan cara kita klik ini, kita mau gambar di sini. Kita klik aligned. Sorry. Wait. Oke. Udah di sini. Oke. Udah, kemudian kita mau trim. TR, trim di sini, ini ke sini. Kira-kira gitu. Nah, sini ada tangga ya. Nah, kita coba cut yang sini. Dengan cara ini juga bisa. TR ke sini, ke situ. Oke, kita klik oke. Oh, sebelumnya kita sesuaikan dengan ketinggiannya. Di sini kan 120 ya, berarti nanti kita 1200. Klik oke. Kita mau pergi ke yang garasinya terlebih dahulu dengan cara floor lagi. Oke, ini belum naik nih. Oke, yang carp yang garasi ya. Kita klik floor. Katakanlah ya kita pakai yang konkret deh gitu ya. Di sini masuk ke sini. Oke, nah ini aku mau hapus dengan cara jangan pakai trim aja. Ini bisa aku hapus. Yang penting jangan ada yang tertumpuk ya. Jadi ada notification, ada warning gitu. Seperti ini kita klik oke. Nah, oke di sini aku mau ketinggiannya ini di 500 saja. Mau disetting ke 500. Nah, namun si cat ini tertutup gitu kan. Kita mau coba atur si DWG ini biar dia di atas si gambar-gambar ini dari modelnya dengan cara kita unpin, kita ubah ketinggiannya di ketinggian misalnya katakanlah 1200, maka dia akan masuk ke atas di situ. Dan kita kembalikan dulu ke 0. Oke. Kita mau coba di sini ini ada tanaman, berarti di sini pakainya rumput ya. Kita kembali ke sini, ini ada grass. Kita bikinlah di sini. Klik save. Oke, ketinggian di 500 atau di 400 saja, agak bawah. Klik save dan kita coba lihat 3D-nya apakah sudah berhasil. Oke, kurang lebih seperti ini. Nah. Oke, langkah berikutnya adalah memasukkan window. Oke, untuk RAM, kita akan pelajari di langkah berikutnya. Oke. Di level 1 kita mau masukkan window dengan cara di sini aku mau men-hide-kan dulu deh untuk si AutoCAD-nya dengan cara klik AutoCAD yang di klik CAD-nya ini, klik kanan hide in view and elements, itu bisa. Atau kita pergi ke sini visibility or graphic override, klik kanan analytic di imported categories, kita uncheck yang di sini dan kita bisa hilangkan dia. Oke, kita klik save terlebih dahulu. Oke, di sini aku mau memasukkan beberapa jendela. Oke, ini aku agak lupa bikin dinding. Wait. Oke, ini udah.
Oke, terasa cukup. Kita pin lagi, terus kita hide. Oke, aku mau masukin si jendela di sini, window. Nah, kita ada beberapa elemen. Kalau misalkan mau nambahin jendela lain, bisa ke ini, kita klik window, cari Windows. Di sini banyak jenis-jenis windownya. Katakanlah aku mau pakai yang ini ya. Aku masukin semuanya, klik OK. Semakin banyak masukan akan masuk menggunakan memori yang lebih banyak. Window di sini udah banyak banget nih. Yang aku mau coba pakai yang 6000 1200 ya. Di sini karena ada kamar bapak atau kamar satu, aku mau contoh bikin di sini. Nah, maka akan muncul seperti ini. Kita cek di 3D-nya apakah sudah masuk. Nah, oke, tapi di sini mentok ke lantai karena kita udah atur. Di sini levelnya seal height-nya adalah 900 dari level 1 ya. Tapi sedangkan kita kan sudah naik 1200, maka 1200 tambah 900 sama dengan 2100. Maka kita harus menaruhnya di sini 2100. Begitu nanti dia naik. Kita coba taruh pintu. Aku mau naruh di sini door satu panel. Aku taruhnya coba di sini. Klik di flip. Nah, ketinggian juga diatur. Aku mau naruh di 1200 sebenarnya. Nah, hilang. Oke. Karena kita belum atur namanya view range ya. Sedangkan ini sudah termodelkan di sini. Oke, ini belum rapi. Aku mau matchkan dulu. Oke. Di sini level 1 tapi tidak ada dinding, tidak ada pintu ya. Oke, di sini ada pintunya namun tidak ada di dalam 2D ini. Itu kita mengatur view range yang ada di propertiesnya ini. Ya, jadi untuk properties ini kita mengatur tampilan yang ada di sini. Kita pergi ke view range. Nah, di sini kita mau cek cut plane-nya ini kita naikkan gitu. Kita naikkan sampai ke lebih atas. Katakanlah kita taruh di 2500. Nah, topnya kita atur yang kedua. Di sini 0. Kita klik apply dan nanti dia muncul. Kira-kira gitu. Jadi kalau misalkan di sini kita cut plane kita bikinkan di 0, berarti dia sejajar dengan level 1 apply. Dia akan hilang semua. Tapi kalau di sini kita atur cut plane di katakanlah 2000, dia akan muncul. Maka dia tuh akan memotong di sini di ketinggian 2000 sini. Begitu. Oke, kembali lagi level 1. Oke. Baik teman-teman, itu merupakan pembelajaran pada tahap video 2 ini. Silakan teman-teman pelajari di rumah masing-masing dan silakan banyakin prakteknya. Mungkin itu dari saya. Sekian, sampai jumpa.